Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Analisis Laporan Keuangan untuk mengukur kinerja keuangan Perusahaan telekomunikasi PT Smart Span Telekom Tbk tahun 2017-2018. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Kesha Dasari Putri dengan NIM 241151135 dan saya Muhammad Abah Ranjani dengan NIM 241151121. Baik teman-teman, silakan menonton. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Pendahuluan dibagi atas 2 poin. Yang pertama, laporan keuangan merupakan proses akhir akuntansi yang memiliki peran penting bagi pengukuran dan penilaian kinerja sebuah perusahaan. Perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya perusahaan go public, diwajibkan membuat laporan keuangan setiap periodenya. Yang kedua, analisis laporan keuangan adalah alat penting untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak, lebih akurat, dan lebih baik dalam pengambilan keputusan bisnis. Dengan analisis ini, perusahaan dapat memahami kondisi finansialnya, mengevaluasi strategi yang telah ditetapkan, serta melihat hasil yang dicapai baik di masa lalu maupun saat ini. Selain itu, pimpinan perusahaan dapat menggunakan hasil analisis untuk merancang strategi yang lebih efektif guna meningkatkan kinerja dan stabilitas keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, laporan keuangan tersebut mempunyai tujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi, serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Yang kedua, penelitian bertujuan untuk menentukan hasil analisis, rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas guna memahami kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian pada judul kali ini yaitu jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif untuk mengetahui kinerja perusahaan telekomunikasi PT. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang masalah yang dihadapi. Teknik analisisnya yaitu ada rasio likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas. Selanjutnya ada analisis rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Meliputi ada 2, yaitu ada current ratio dan quick ratio. Mari kita bahas satu persatu. Baik, kita akan membahas yang pertama, yaitu current ratio. Dapat kita lihat sebelah kiri saya. Pada tahun 2017, perusahaan memiliki perputaran aset lancar sebanyak 0,400 kali, sehingga Rp1 kewajiban lancar dijaminkan oleh 0,400 rupiah aset lancar. Pada tahun 2018, perusahaan memiliki perputaran aset lancar sebanyak 0,254 kali, sehingga Rp1 kewajiban lancar dijaminkan oleh 0,254 rupiah aset lancar. Setelah lihat data sebelah kiri saya, dapat kita simpulkan bahwa terjadi penurunan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, sehingga menunjukkan kondisi keuangan yang kurang stabil. Selanjutnya yaitu nomor 2, yaitu quick ratio. Bisa kalian lihat sebelah kiri saya. Pada tahun 2017, perusahaan memiliki perputaran aset sebanyak 0,341 kali, sehingga Rp1 kewajiban lancar dijamin oleh 0,341 rupiah aset lancar. Pada tahun 2018, perusahaan memiliki perputaran aset sebanyak 0,232 kali, sehingga Rp1 kewajiban lancar dijamin oleh 0,232 rupiah aset lancar. Setelah kita lihat dari tabel sebelah kiri saya, dapat kita simpulkan bahwa penurunan quick ratio menunjukkan berkurangnya kemampuan perusahaan dalam mempertahankan likuiditas tanpa bergantung pada persediaan.
Selanjutnya kita akan membahas analisis rasio solvabilitas. Apa sih rasio solvabilitas? Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jika perusahaan tersebut dilikuidasi. Rasio ini meliputi debt to asset ratio. Mari kita bahas debt to asset ratio. Baik, kita akan bahas debt to asset ratio. Bisa kalian lihat tabel sebelah kiri saya. Pada tahun 2017, aset perusahaan sebanyak 0,616 atau 61,6% dibiayai oleh hutang dan sisanya 38,4% dibiayai oleh aset perusahaan. Pada tahun 2018, aset perusahaan sebanyak 0,735 atau 73,5% dibiayai oleh hutang dan sisanya 26,5% dibiayai oleh aset perusahaan. Dari data sebelah kiri saya, dapat kita simpulkan bahwa hasil penunjukan bahwa presentasi aset yang dibiayai oleh utang meningkat, yang menandakan peningkatan ketergantungan pada utang. Selanjutnya kita akan membahas analisis rasio profitabilitas. Apa sih rasio profitabilitas? Rasio profitabilitas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Rasio ini meliputi return on asset dan return on equity. Mari kita bahas satu persatu. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu return on asset. Bisa kalian lihat tabel sebelah kiri saya. Pada tahun 2017, setiap Rp1 total aset turut berkontribusi menciptakan Rp0,046 laba bersih. Pada tahun 2018, setiap Rp1 total aset turut berkontribusi menciptakan Rp0,028 laba bersih. Dari tabel sebelah kiri saya, bisa kita simpulkan dan bisa kita lihat bahwa penurunan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu return on equity. Bisa kalian tabel sebelah kiri saya. Pada tahun 2017, kemampuan dana yang tertanam dalam persediaan berputar dalam suatu periode tertentu. Setiap Rp1, total ekuitas turut berkontribusi menciptakan Rp0,121 laba bersih. Pada tahun 2018, kemampuan dana yang tertanam dalam persediaan berputar dalam suatu periode tertentu. Setiap Rp1, total ekuitas turut berkontribusi menciptakan Rp0,19 laba bersih. Dari data tersebut dapat kita lihat terdapat penurunan kontribusi ekuitas terhadap laba. Sekarang kita masuk ke pembahasan yaitu analisis rasio aktivitas. Apa sih rasio aktivitas? Rasio aktivitas yaitu rasio yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya. Rasio ini meliputi inventory turnover dan total asset turnover atau disebut TATO. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu inventory turnover. Bisa kalian lihat pada tabel sebelah kiri saya. Pada tahun 2017, kemampuan dana yang tertanam dalam persediaan berputar dalam suatu periode tertentu. Setiap Rp1, persediaan mampu menghasilkan penjualan bersih sebesar Rp0,012. Pada tahun 2018, kemampuan dana yang tertanam dalam persediaan berputar dalam suatu periode tertentu. Setiap Rp1, persediaan mampu menghasilkan penjualan bersih sebesar Rp0,022. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang rasio aktivitas total aset turnover. Di poin pertama ada TATO 2017 0,193. Pada tahun 2017, total aset turnover atau TOTO PT Smartfren berada pada angka 0,193. Rasio ini menunjukkan bahwa setiap Rp1 aset yang dimiliki perusahaan hanya mampu menghasilkan Rp0193 penjualan bersih selama 1 tahun. Angka ini tergolong rendah, apalagi mengingat sektor telekomunikasi adalah sektor yang sangat padat modal, yang berarti perusahaan memiliki aset tetap yang besar. Namun, jika aset-aset tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan pendapatan, maka akan muncul inefisiensi yang bisa membebani keuangan perusahaan dalam dunia bisnis. Aset yang besar bukanlah jaminan kekuatan, karena yang lebih penting adalah seberapa efektif aset itu digunakan
untuk mendukung operasi dan penjualan. Nilai TATO sebesar 0,193 ini menjadi indikator awal bahwa PT Smartfren perlu melakukan evaluasi terhadap pengelolaan dan produktivitas asetnya pada tahun tersebut. Terus yang poin kedua ada TATO 2018 0,154. Tahun 2012 menunjukkan nilai TATO menjadi 0,154. Ini artinya efisiensi penggunaan aset semakin memburuk dibanding tahun sebelumnya. Dengan kata lain, jika pada tahun 2017 Rp1 aset menghasilkan hampir 20 sen penjualan, maka di tahun 2018 hanya mampu menghasilkan sekitar 15 sen saja. Ini adalah sinyal kuat bahwa performa operasional perusahaan tidak berkembang seiring pertambahan atau pengelolaan aset. Penurunan ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti adanya aset baru yang belum produktif, penurunan penjualan secara umum, atau bahkan pemborosan dalam pembelian aset yang tidak memberikan kontribusi langsung terhadap pendapatan. Penurunan TATO juga memperbesar beban tetap yang tidak ditutup dengan peningkatan pendapatan. Terus yang di poin terakhir ada penurunan efektivitas penggunaan aset. Ketika TATO menurun dari tahun ke tahun, hal ini mencerminkan adanya penurunan efektivitas dalam pemanfaatan aset perusahaan. Aset yang tidak produktif akan tetap membutuhkan biaya pemeliharaan, penyusutan, atau bahkan pajak. Dan jika aset tersebut tidak memberikan kontribusi nyata dalam menghasilkan pendapatan, maka perusahaan akan mengalami tekanan finansial dalam jangka panjang. Jika tren ini tidak diatasi, perusahaan akan semakin sulit untuk mempertahankan profitabilitas dan arus kas operasional. Oleh karena itu, manajemen harus mengevaluasi seluruh aset tetap dan lancar yang dimiliki, apakah masing-masing benar-benar digunakan secara optimal, dan apakah ada peluang untuk menjual, menyewakan, atau mengubah penggunaan aset tersebut menjadi lebih produktif. Baik, di sini saya akan membahas perbandingan tahun 2017 dan 2018. Di poin pertama ada tabel perbandingan semua rasio. Dalam slide ini kita menampilkan tabel yang berisi perbandingan semua rasio keuangan dari tahun 2017 dan 2018, termasuk current ratio, quick ratio, debt to asset ratio, return on asset, return on equity, inventory turnover, dan total asset turnover. Perbandingan ini penting karena dengan melihat data secara berdampingan, kita bisa langsung menilai tren yang terjadi. Apakah kinerja keuangan perusahaan membaik atau memburuk dari tahun ke tahun berikutnya. Analisis seperti ini menjadi dasar pengambilan keputusan oleh manajemen, investor, maupun pihak eksternal lain seperti kreditor. Data ini bukan hanya angka, tapi cerminan bagaimana strategi perusahaan bekerja atau tidak dalam dua periode tersebut. Di poin kedua ada mayoritas rasio menunjukkan penurunan. Dari tabel dapat kita lihat bahwa sebagian besar rasio mengalami penurunan. Current ratio turun dari 0,400 menjadi 0,254. Quick ratio dari 0,341 ke 0,232. ROA dan 0,046 ke 0,028 dan ROE dari 0,121 ke 0,109. Penurunan ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin sulit memenuhi kewajiban jangka pendek, semakin tidak efisien dalam menghasilkan keuntungan dari aset maupun modalnya, dan semakin bergantung pada utang. Penurunan semacam ini apalagi terjadi serentak di banyak aspek, menandakan adanya masalah struktural dalam pengelolaan perusahaan tanpa pembenahan yang menyeluruh. Kondisi ini bisa berakibat jangka panjang yang serius. Dan di poin terakhir ada hanya inventory turnover yang meningkat. Satu-satunya yang menunjukkan perbaikan adalah inventory turnover yang naik dari 0,012 menjadi 0,022. Meskipun peningkatannya kecil, ini menunjukkan bahwa perusahaan sedikit lebih baik dalam mengelola persediaan barang dagangannya. Artinya, ada sedikit peningkatan dalam frekuensi perputaran stok yang bisa berdampak baik terhadap cash flow. Namun nilai yang kecil ini juga menunjukkan bahwa efektivitas perputaran masih sangat rendah. Dengan kata lain, meskipun meningkat, angka tersebut belum cukup signifikan untuk memperbaiki keseluruhan kondisi keuangan perusahaan. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan membahas tentang faktor penyebab perubahan kinerja keuangan. Di poin pertama ada kebijakan operasional perusahaan.
Kebijakan operasional adalah salah satu faktor utama yang mengaruhi perubahan kinerja keuangan. Misalnya, jika perusahaan memutuskan untuk ekspansi besar-besaran tanpa perhitungan yang matang, maka biaya operasional bisa meningkat drastis tanpa diimbangi dengan pendapatan yang sepadan. Begitu juga jika perusahaan mengakuisisi aset tetap baru seperti infrastruktur jaringan, tetapi tidak segera dimanfaatkan secara produktif. Keputusan-keputusan strategis yang kurang tepat seperti ini bisa berdampak buruk terhadap semua rasio keuangan, mulai dari likuiditas hingga profitabilitas. Terus yang kedua, poin kedua ada ketergantungan pada utang. Peningkatan debt to asset ratio dari 61,6% menjadi 73,5% dalam 1 tahun menunjukkan bahwa perusahaan semakin bergantung pada pembiayaan melalui hutang. Ini meningkatkan beban bunga yang otomatis akan mengurangi laba bersih. Selain itu, semakin besar porsi utang, semakin tinggi pula risiko keuangan. Apalagi jika arus kas tidak stabil, ketergantungan seperti ini bukan hanya memengaruhi solvabilitas, tetapi juga bisa menghambat fleksibilitas perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis karena terlalu banyak kewajiban jangka panjang. Terus yang di poin terakhir ada penurunan efisiensi operasional. Efisiensi operasional mencakup bagaimana perusahaan mengelola biaya produksi, distribusi, dan administrasi. Jika biaya-biaya ini meningkat sementara pendapatan stagnan atau menurun, maka profitabilitas akan berdampak secara langsung. Dalam kasus PT Smartfren, penurunan ROA dan ROE bisa jadi disebabkan oleh pembengkakan biaya tanpa diiringi peningkatan pendapatan. Efisiensi yang buruk juga memperlambat rotasi aset dan persediaan, yang pada akhirnya memperburuk rasio aktivitas seperti tato dan inventory turnover. Untuk selanjutnya, di sini ada dampak terhadap keberlanjutan perusahaan. Di poin pertama ada risiko keuangan meningkat. Ketika rasio keuangan menunjukkan tren memburuk seperti yang terjadi pada PT Smartfren, risiko keuangan perusahaan secara otomatis meningkat. Risiko ini meliputi kesulitan membayar utang tepat waktu, kesulitan memenuhi kewajiban operasional, bahkan risiko kebangkrutan dalam jangka panjang. Hal ini juga akan memengaruhi bagaimana pihak luar menilai perusahaan. Semakin tinggi risikonya, maka semakin besar kemungkinan kreditor menaikkan bunga pinjaman atau investor menarik dananya. Risiko keuangan yang tidak dikelola dengan baik bisa menjalar ke risiko bisnis secara keseluruhan. Untuk yang poin keduanya ada penurunan kepercayaan investor dan kreditor. Investor dan kreditor memantau laporan keuangan secara berkala untuk menilai kesehatan perusahaan. Ketika likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas menurun, kepercayaan mereka juga ikut menurun. Kreditor akan lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman, bahkan bisa memperketat syarat atau menaikkan bunga. Sementara itu, investor bisa menjual saham mereka, yang akan berdampak pada penurunan harga saham dan nilai perusahaan di pasar. Ini menciptakan efek domino yang sangat berbahaya untuk keberlangsungan bisnis. Dan yang terakhir ada ancaman going concern. Going concern adalah asumsi bahwa perusahaan akan tetap beroperasi dalam jangka panjang. Namun, ketika semua indikator keuangan memburuk, asumsi ini mulai diragukan. Jika perusahaan tidak bisa memenuhi kewajiban jangka pendek, mengalami kerugian terus-menerus, dan tidak memiliki rencana strategis pemulihan, maka auditor bisa memberi catatan khusus dalam pelaporan keuangan bahwa going concern perusahaan dalam kondisi tidak pasti. Ini adalah peringatan serius yang bisa berdampak besar pada reputasi dan keberlangsungan bisnis. Untuk selanjutnya, di sini ada rekomendasi perbaikan likuiditas. Di poin pertama ada optimalisasi pengelolaan kas. Perusahaan perlu memastikan bahwa setiap pemasukan dan pengeluaran kas dicatat dan dikelola dengan rencana. Perlu ada proyeksi arus kas mingguan dan bulanan agar perusahaan bisa mengantisipasi kekurangan dana. Selain itu, kebijakan pembayaran dan penerimaan juga harus dipantau secara ketat. Kas adalah darah perusahaan. Tanpa manajemen kas yang baik, bahkan perusahaan yang terlihat besar bisa gagal bertahan. Untuk yang poin kedua ada percepat penagihan piutang. Banyak perusahaan yang kesulitan likuiditas bukan karena tidak punya pemasukan, tapi karena uangnya tertahan di pelanggan.
Oleh karena itu, perlu sistem penagihan yang efisien. Misalnya, dengan memberi insentif bagi pelanggan yang membayar lebih awal atau menetapkan denda bagi yang terlambat. Perusahaan juga bisa menggunakan teknologi untuk memonitor umur piutang dan mengirim pengingat otomatis. Dan di sini ada yang poin terakhir, pengurangan biaya operasional. Langkah lain yang bisa dilakukan adalah memangkas biaya-biaya yang tidak penting. Ini bisa berupa biaya sewa, utilitas, atau tenaga kerja yang tidak produktif. Evaluasi berkala atau pos pengeluaran dapat membantu manajemen menemukan area pemborosan. Efisiensi biaya bukan hanya soal menghemat, tapi soal membelanjakan uang secara cerdas agar tidak mengganggu likuiditas perusahaan. Dan untuk selanjutnya di sini ada rekomendasi perbaikan solvabilitas. Di poin pertama ada reduksi ketergantungan terhadap hutang. Jika perusahaan terus-menerus mengandalkan hutang untuk membiayai kegiatan operasional atau ekspansi, maka struktur modal akan menjadi tidak sehat. Perusahaan harus mulai menata ulang strateginya dengan mengurangi pembiayaan berbasis utang dan mencari alternatif lain yang lebih hemat secara aman finansial. Yang poin kedua ada gunakan ekuitas sebagai alternatif. Salah satu cara untuk mengurangi beban hutang adalah dengan menambah ekuitas, misalnya dengan mengundang investor baru atau menerbitkan saham baru. Meski ini bisa menyebabkan dilusi kepemilikan, namun dari sisi solvabilitas langkah ini lebih aman dan tidak menimbulkan kewajiban bunga. Dan di penjelasan terakhir ada evaluasi proyek investasi yang tidak produktif hanya akan menjadi beban. Perusahaan perlu melakukan audit atas seluruh proyek yang didanai, mengevaluasi return on investment-nya, dan menghentikan atau menjual proyek yang tidak memberikan nilai tambah. Dana dari proyek tersebut bisa digunakan untuk memperkuat struktur permodalan. Bahasan selanjutnya di sini ada rekomendasi perbaikan profitabilitas. Di poin pertama ada diversifikasi produk dan pasar. Mengandalkan satu atau dua jenis layanan bisa sangat beresiko, apalagi jika permintaan terhadap layanan tersebut menurun. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan inovasi produk dan memperluas pasar. Misalnya, mengembangkan layanan digital baru atau ekspansi ke daerah yang belum terjangkau layanan smartphone. Di poin kedua ada efisiensi biaya produksi. Profitabilitas tidak hanya memengaruhi oleh pendapatan, tapi juga oleh efisiensi biaya. Menggunakan teknologi yang lebih efisien, memilih vendor yang lebih kompetitif, atau merancang ulang proses kerja bisa menurunkan biaya tanpa menurunkan kualitas. Terus di poin terakhir ada manajemen laba yang lebih baik. Laba yang dihasilkan harus dikelola dengan strategi jangka panjang. Misalnya, sebagian laba ditahan untuk pengembangan usaha, sebagian untuk memperkuat cadangan kas, dan sebagian bisa dibagikan sebagai dividen. Pengelolaan yang baik dan bijak akan menciptakan stabilitas dan memperkuat daya asing. Untuk pembahasan selanjutnya ada rekomendasi perbaikan aktivitas. Di poin pertama ada maksimalkan pemanfaatan aset. Aset yang tidak digunakan optimal hanya akan menjadi beban. Misalnya, jika ada kendaraan operasional yang tidak terpakai, bisa disewakan, atau jika ada bangunan yang kosong, bisa dialihkan menjadi pusat layanan atau gudang untuk menghemat biaya sewa. Di poin kedua ada digitalisasi proses bisnis. Teknologi dapat digunakan untuk mempercepat dan menyederhanakan proses bisnis. Contohnya, digitalisasi layanan pelanggan atau penggunaan sistem ERP untuk mengelola keuangan dan inventory. Ini akan meningkatkan efisiensi dan mempercepat rotasi aset. Dan yang poin terakhir ada strategi pemasaran agresif. Untuk mendongkrak aktivitas dan penjualan, strategi pemasaran harus ditingkatkan. Smartfriend bisa menggunakan kampanye digital, influencer, kerjasama dengan startup, atau bundling produk agar lebih menarik. Aktivitas pemasaran yang intensif akan mendorong peningkatan rasio aktivitas seperti inventory, turnover, dan tato. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis laporan keuangan PT Smartfriend Telekom Tbk selama tahun 2017 hingga 2018 dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan perusahaan belum menunjukkan stabilan yang diharapkan. Mayoritas rasio keuangan utama seperti likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas mengalami penurunan yang signifikan yang menunjukkan adanya tekanan keuangan dan operasional yang cukup serius.
Hal ini menunjukkan bahwa strategi bisnis yang diterapkan pada periode tersebut belum berhasil mengoptimalkan aset, menjaga arus kas, maupun meningkatkan laba bersih. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan manajemen, struktur, pendanaan, dan efisiensi operasional agar perusahaan dapat memperbaiki kinerjanya dan menjaga daya saing di masa depan. Baik, di sini untuk saran, sebagai langkah perbaikan PT Smartfren perlu memprioritaskan efisiensi keuangan dengan fokus pada pengurangan beban utang dan peningkatan arus kas operasional. Hal ini dapat dilakukan melalui pengelolaan kas yang lebih optimal, percepatan penagihan piutang, serta pengurangan biaya yang tidak produktif. Selain itu, perusahaan juga disarankan untuk memperkuat struktur keuangannya dengan menyeimbangkan penggunaan utang dan ekuitas serta mengevaluasi semua bentuk investasi agar hanya dialokasikan pada proyek-proyek yang benar produktif. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan PT Smartfren dapat meningkatkan kinerja keuangannya secara keberlanjutan dan tetap eksis dalam menghadapi persaingan industri telekomunikasi yang semakin ketat. Terima kasih untuk teman-teman sudah menonton. Cukup sekian presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.